statistik cukup dan kelengkapan. Jadi pada bab 9 kemarin sudah dijelaskan estimasi titik menggunakan metode momen dan juga metode maksimum likelihood dan juga metode-metode lainnya, kriteria-kriteria untuk statistik yang memenuhi kriteria terbaik ya. Kemudian ada MSE juga. Dari sekian banyak statistik kita pilih yang MSE-nya paling kecil ya. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang cukup ya, statistik cukup. Statistik cukup di sini intinya ingin mengurangi dari himpunan data tanpa menghilangkan informasi mengenai parameter. Jadi kita menggunakan seminimal mungkin data dan juga statistik seminimal mungkin tanpa menghilangkan informasi-informasi mengenai parameter. Jadi secara umum, sebuah statistik S itu dikatakan statistik cukup untuk parameter theta apabila distribusi bersyarat dari statistik T yang lain diberikan statistik S itu tidak memuat parameter theta. Ya, jadi statistik S itu adalah statistik cukup dari theta jika distribusi bersyarat dari statistik T jika diberikan statistik S tidak memuat theta. Atau dengan kata lain, jika sebuah statistik cukup itu sudah diketahui, maka statistik yang lain tidak lagi memuat informasi mengenai parameter. Sebagai contoh, misalkan sebuah koin dilempar N kali, kemudian hasilnya dicatat ya, angka atau gambar. Nah, jadi kalau satu koin dilempar itu dia mengikuti distribusi Bernoulli. Ya, misalkan di sini diasumsikan koinnya itu seimbang ya, koinnya seimbang. Dan misalkan kita anggap peluang muncul angka itu adalah P atau di sini sama dengan theta, maka dari percobaan N kali melempar mata uang akan diperoleh S, yaitu sigma XI. Banyaknya muncul angka. Jadi X-nya itu bernilai 0 atau 1, kan? X1 misalkan 1, X2 0, X3 1. Ya, jadi jumlah X1, X2 sampai Xn itu menyatakan banyaknya muncul angka. Di mana angka tadi dinyatakan dengan 1, kalau gambar itu 0. Sehingga di sini S atau sigma XI ini akan menyajikan banyak informasi mengenai parameter P atau parameter theta dari hasil yang diperoleh. Ya. Nah, ini misalkan dari X1 sampai Xn, kita mencari FKP gabungan, yaitu Fxi Xn theta, dari distribusi Bernoulli. Peluangnya adalah theta pangkat X kali 1 min theta pangkat 1 min X. Ya. Sehingga kalau fungsi peluang gabungannya menjadi theta pangkat sigma XI kali 1 min theta pangkat N min sigma XI. Untuk XI nilainya 0 atau 1. Kemudian juga diketahui kalau sebuah percobaan Bernoulli diulang-ulang sampai N kali, maka dia akan menjadi sebuah percobaan yang berdistribusi binomial. Sehingga di sini kalau XI-nya adalah Bernoulli, maka S atau sigma XI berdistribusi binomial, parameternya N theta. Ya, jadi di sini pembajaknya adalah XI, di sini adalah S. S berdistribusi binomial N theta.
FKP dari binomial, di sini ditulis Fs theta, itu adalah NS, theta pangkat S, kali 1 min theta pangkat N min S. Untuk S itu bernilai 0, 1, sampai N. Jika sigma XI sama dengan S, ya, maka kejadian X1 sama dengan X1, Xn sama Xn, dan S sama dengan S. Jadi ini FKP gabungan. X1 sama dengan X1, Xn sama dengan Xn, dan S sama dengan S. Dan kejadian X1 sama dengan X1 sampai Xn sama dengan Xn itu ekuivalen. Dikatakan ekuivalen. Dan peluang bersyaratnya, jadi peluang bersyarat X1, Xn, jika diberikan S, S adalah sigma XI, itu sama dengan ya, FKP gabungan dibagi dengan peluang S. Ya, ini dari definisi peluang bersyarat, oleh seperti ini. Sehingga untuk pembilang, ini sama dengan FKP gabungan, X1, Xn diberikan theta, dan peluang S ini adalah FKP binomial. Jadi Fs, S theta itu FKP binomial. Yang pembilangnya di sini adalah FKP gabungan untuk Bernoulli. Sehingga diperoleh pembilangnya, ini adalah FKP gabungan untuk distribusi Bernoulli, dan ini fungsi peluang untuk distribusi binomial. Karena S sama dengan sigma XI, maka ini dapat dicoret sehingga menjadi seperkombinasi NS. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa jika peluang gabungan dari X1, Xn diberikan S merupakan sebuah bilangan yang tidak tergantung dari theta, maka S adalah statistik cukup dari theta. Nah, jadi di sini peluang bersyarat dari T diberikan S, ya. T ini adalah peluang gabungan dari distribusi Bernoulli tadi diberikan S sama dengan peluang T sama dengan T diberikan S sama dengan S, yaitu sigma Fxi. Ini tidak memuat parameter theta. Maka S merupakan statistik cukup untuk theta. Kita definisikan arti dari statistik cukup. Jadi di sini notasi-notasi semuanya. Himpunan data X1, Xn. Ini dinyatakan dalam sebuah vektor X. Ya, vektor X yang memuat komponen X1 sampai Xn. Dan sampel acak X1, Xn dinyatakan dalam sebuah vektor X besar yang komponennya adalah X1, Xn. Kemudian di sini juga ada parameter theta. Parameter theta itu misalkan parameternya lebih dari 1. Kemudian di sini ada statistik S dan T. Ini menyatakan statistik untuk setiap parameter theta. Definisi 1021, misalkan vektor X besar yang terdiri dari X1 sampai Xn, sampel acak X1, Xn, memiliki FKP gabungan F, X theta, X-nya ini vektor ya, vektor nilai-nilai dari sampel acak X1, Xn, dan misalkan S sama dengan S1, SK. Ini adalah statistik berdimensi K. Nah, misalkan di sini parameternya itu lebih dari 1. Misalkan ada parameter mu, sigma kuadrat, dan seterusnya. Berarti parameternya lebih dari 1. Dan di sini juga ada statistik yang lebih dari 1 yang sesuai banyaknya parameter tadi. Maka S1 sampai SK ini merupakan jointly sufficient statistik, himpunan statistik cukup gabungan dari theta.
Tetanya adalah parameter. Apabila ada vektor statistik T, sehingga peluang bersyarat dari T diberikan S, dinyatakan dengan F T bersyarat S tidak tergantung dari theta. Jadi kalau tetanya itu satu dimensi, misalkan tetanya hanya terdiri dari satu parameter P, maka dikatakan theta S ini adalah statistik cukup dari theta. Kalau tetanya lebih dari satu, maka dikatakan jointly sufficient statistik. Statistik cukup gabungan. Jadi seperti ditunjukkan pada contoh, peluang bersyarat T diberikan S, maka ini tidak tergantung dari theta. Di sini adalah nilainya kombinasi NS. N-nya itu banyaknya percobaan, S-nya itu jumlah dari muncul angka. Nah, tujuannya di sini kita akan mengurangi sampel, ya, sehingga diperoleh sampel terkecil yang dikatakan di sini minimal set dari statistik cukup. Jika K menyatakan banyaknya parameter di dalam model, jadi ini parameternya misalkan lebih dari satu parameter, maka akan diperoleh K statistik cukup juga. Jadi kalau misalkan ada dua parameter, kemudian ada 4 statistik, ya, 4 statistik ini misalkan kita memperoleh statistik melalui penduga momen dan penduga maksimum likelihood, sehingga satu parameter itu ada lebih dari satu statistik. Namun di sini untuk K parameter biasanya di sini hanya ada K statistik cukup. Jadi dua parameter ada dua statistik cukup. Tapi dalam beberapa kasus, banyaknya statistik cukup bisa melebihi banyaknya parameter. Ya, bisa jadi ya, banyaknya statistik sebagai penduga untuk parameter akan lebih dari satu, tergantung metodenya. Sehingga statistik cukupnya juga akan melebihi banyaknya parameter. Ya. Di sini kita definisikan pada persamaan definisi 10-22. Himpunan statistik disebut statistik cukup minimal jika banyaknya anggota dari jointly sufficient statistik atau statistik cukup gabungan dari parameter merupakan fungsi dari himpunan statistik cukup yang lain. Sebagai contoh, order statistik ini dapat ditunjukkan sebagai statistik cukup gabungan. Jadi dengan kata lain, di sini eh, mereduksi sampel dari statistik urutan tersebut, di sini sudah tidak dapat dilakukan lagi, sehingga order statistik ini merupakan minimal sufficient set, karena tidak bisa direduksi lagi. Nah, di sini untuk mencari eh, peluang bersyarat F, misalkan X bersyarat S, misalkan di sini X-nya adalah himpunan dari sampel acak, kita bisa mencari peluang gabungan Fx bersyarat S itu tidak merupakan fungsi dari theta atau bebas dari parameter theta. Nah, ini tadi sudah ditunjukkan pada contoh pada Bernoulli di atas. Maka di sini untuk peluang bersyarat F,
X bersyarat S, maka ini sama dengan F peluang gabungan dari X bersyarat theta dibagi peluang F S theta. Ya, jadi ini peluang, kalau pada contoh Bernoulli, di sini peluang gabungan dari X berdistribusi Bernoulli dibagi peluang dari S yang berdistribusi binomial. Dan sama dengan 0 untuk S lainnya. Ya, jadi ini tanpa parameter theta, maka S-nya merupakan statistik cukup. Sekarang kita akan menggunakan contoh berikut. Misalkan sampel acak dari distribusi eksponensial, XI eksponensial dengan parameter theta, ya, maka di sini FKP-nya dapat dicari dan fungsi peluang gabungannya adalah seper theta pangkat N, E pangkat min sigma XI per theta. Untuk XI lebih besar 0, ya. Kalian bisa menghitung di sini. Jadi ini peluang gabungannya untuk X, XI berdistribusi eksponensial theta, maka fx theta adalah E pangkat min XI per theta, ya, bagi theta, per theta. Dan sehingga peluang gabungannya adalah ini untuk XI lebih besar 0. Misalkan kita mengambil S, S-nya itu di sini, sigma XI pada FKP gabungan. Sigma XI ini kita sebut dengan S, misalkan, maka S ini akan mengikuti distribusi gamma dengan parameter theta, N. Ya. Jadi kalau kita tulis S sebagai ini statistik, ya, yang berbentuk sigma XI, maka S akan mengikuti distribusi gamma jika X-nya eksponensial. Sehingga Fs, S theta adalah seper theta pangkat N, gamma N, S pangkat N min 1, E pangkat min S per theta. Untuk S lebih besar 0, kita melihat akan dilihat apakah S ini statistik cukup, yaitu dengan mencari peluang bersyarat X1 XN bersyarat S. Ya, di sini peluang bersyaratnya dapat ditulis sebagai FKP gabungan dari X1 XN bersyarat theta dibagi Fs S theta, yaitu di sini kalian bisa mengecek seper theta pangkat N, E pangkat min XI per theta dibagi seper theta pangkat N kali gamma N, S pangkat N min 1, E pangkat min S per theta. Jadi ini dengan ini ya, bisa dicoret ya, seper theta pangkat N ya. Kemudian yang ini E pangkat ini dengan E pangkat ini. Karena di sini S-nya adalah sigma XI, sehingga tinggal S pangkat N min 1 per gamma N, karena ini sebagai penyebut menjadi gamma N per S pangkat N min 1. Nah, terus di sini menjadi gamma N per S pangkat N min 1. Di sini bukan fungsi dari theta. Jadi bebas dari parameter theta. Sehingga S itu merupakan statistik cukup untuk theta. Jadi kalian bisa melihat ya, misalkan dari sebuah percobaan, satu kali percobaan mengikuti distribusi tertentu, kemudian percobaan itu diulang sebanyak N kali, kemudian kita membuat sebuah statistik S, kita mencari distribusi dari statistik S itu, dan kita mencari peluang bersyarat dari Fx gabungan bersyarat S. Jika nilainya tidak mengandung parameter theta, maka S-nya adalah statistik cukup dari theta. Ini untuk theta itu merupakan vektor, jadi lebih dari 1.
parameternya. Sehingga di sini FKP gabungan fx1xn bersyarat fx1xn theta merupakan perkalian dari fs s theta dikalikan FKP gabungan fx bersyarat s. Ya, ini dari peluang bersyarat tadi. Nah, kemudian kita tulis ini sama dengan fs s bersyarat theta ditulis sebagai gs theta dan fx bersyarat s x1 xn ditulis sebagai hx theta. Jadi ini bisa disederhanakan ya, penulisannya itu bisa disederhanakan. Ini menjadi seperti ini. Fs, S bersyarat theta, di sini ada S dan parameter theta. Sedangkan F bersyaratnya, dia tidak mengandung parameter theta. Ya. Ini penulisannya dibalik ya. Kalau pada penulisan sebelumnya, itu Fx bersyarat S dari X1 sampai Xn, itu sama dengan FKP gabungan X1 Xn theta dibagi dengan Fs ya, S theta. Ini untuk definisi yang di awal. Nah, sekarang ditulis definisinya itu FKP gabungannya di depan. Jadi ini ekuivalen dengan penulisan FKP gabungannya terhadap theta ditulis sama dengan Fs distribusi dari statistik cukupnya dikalikan dengan Fx bersyarat S. Ya. Fs ini mengandung S ya, S dan theta. S-nya itu fungsi dari X1 Xn tadi. Kemudian F bersyaratnya di sini karena S-nya itu adalah statistik cukup, jadi dia tidak mengandung parameter theta, sehingga ditulis seperti ini saja. Hanya fungsi dari X1 Xn. Coba kita cek di atas, di Fs. Nah, seperti di sini. Fs, ini ada parameter theta dan ada S. Jadi ini ada parameter theta dan ada S. S itu sebagai fungsi dari X. Atau di sini S fungsi dari X1 sampai Xn. Nah, ini Fs ya, ada S dan theta. Jadi dapat ditulis Fs itu fungsi dari S dan theta. Sedangkan di sini peluang bersyaratnya ini adalah peluang bersyaratnya tadi. Ini F X bersyarat S ya, dapat ditulis seperti ini. Ini tidak ada theta. Ya, dia statistik cukup. Tapi di sini ada S ya. S itu sebagai pengganti untuk sigma XI. Sehingga di sini Fxs ini hanya merupakan fungsi dari X1 sampai Xn. Ya, dalam ini muncul di sini tidak ada parameter theta. Sehingga dituliskan di sini sekarang penulisannya dalam fungsi peluang gabungan sebagai perkalian dari fungsi S kali fungsi peluang bersyarat. Fungsi S-nya di sini ada parameter theta dan ada statistik S. Fungsi peluang gabungannya hanya merupakan fungsi dari X1 Xn.
Sehingga dapat ditulis karena dia fungsi dari X1, Xn digantikan dengan fungsi H. Fungsi H itu X1, Xn variabelnya. Dan ini adalah fungsi G. G itu S theta. Sehingga kita peroleh kesimpulan ini. Dari hasil ini, PDF gabungan dari sampel, kalau dia merupakan statistik cukup, maka PDF gabungannya dapat difaktorkan. Dapat dituliskan sebagai perkalian dari fungsi S dan theta dikalikan fungsi X saja yang tidak memuat parameter theta. Ya. Jadi ini terjemahan dari ini. Fungsi peluang gabungannya ditulis sebagai perkalian dari fungsi G sebagai fungsi S dan theta dikalikan fungsi H sebagai fungsi X saja tanpa parameter theta. Di sini kadang-kadang di sini fungsi X1 Xn itu muncul dalam bentuk ringkas S. Ya. Di sini dapat ditulis kalau X1 Xn muncul dalam S, maka di sini juga dapat ditulis fungsi peluang dari S. Fungsi peluang dari S, theta, dapat ditulis sebagai G perkalian dari fungsi G, fungsi dari S dan parameter theta, dikalikan C, fungsi dari S. Ya, ini penulisan bentuk lain dari bentuk ini. Ini dapat ditulis seperti ini. Fx1 gabungan Hx1 per Cs, sehingga di sini F gabungan dibagi Fs menjadi Hx per Cs. Tidak tergantung dari theta. Ini dituliskan dalam teorema faktorisasi. Jadi untuk menentukan statistik cukup, di atas masih menggunakan definisi-definisi. Nah, dari definisi itu kita harus mencari peluang gabungan dan mencari peluang dari S. Dengan menggunakan teorema faktorisasi, di sini akan lebih mudah kita menentukan apakah suatu statistik S merupakan statistik cukup atau bukan. Ini kriterianya, jika X1 Xn memiliki fungsi peluang gabungan Fx1 Xn theta, dan misalkan S ini adalah himpunan statistik S1 SK, maka S1 SK merupakan statistik cukup gabungan untuk vektor parameter theta jika hanya jika FKP gabungan dengan parameter vektor parameter theta dapat ditulis sebagai perkalian GS theta dikalikan HX1 XN. GS theta di sini S-nya fungsi dari X1 XN dan terdapat parameter theta. HX1 XN tidak memuat parameter theta. Ini yang terjemahan yang di atas tadi yang dinyatakan dalam teorema faktorisasi. Contoh, sampel acak pada bersamaan pada contoh 10.1.1, XI berdistribusi Bernoulli, binomial. Binomial, ya ini XI itu bisa ditulis sebagai Bernoulli. Tapi kalau ditulis sebagai binomial, berarti N-nya 1. Jadi XI misalkan binomial 1 theta, atau di sini Bernoulli theta, ya sama. FKP-nya sama, yaitu Fx sama dengan theta pangkat X, 1 min theta pangkat 1 min X. Misalkan di sini S adalah sigma XI. Nah, kita akan membuktikan teorema faktorisasi itu dengan menuliskan FKP gabungan dari Bernoulli. FKP gabungan dari Bernoulli itu adalah theta pangkat sigma XI
kali 1 min theta pangkat N min sigma XI. Ya. Jadi perkalian dari Fx ini. Ditulis sigma XI itu adalah S. Menjadi theta pangkat S kali 1 min theta pangkat N min S. Dari sini kita kumpulkan yang ada parameter theta. Nah, ini semuanya suku-suku ini ada parameter theta. Dan ada S. Nah, jadi ini adalah keseluruhan ini adalah fungsi GS theta. Karena ada parameter theta dan ada parameter S. Lalu kita tambahkan dengan perkalian 1. Ya. 1 ini dapat juga dianggap sebagai fungsi dari X1, Xn. Ya. Dia tidak memuat parameter theta. Sehingga kita memperoleh fungsi FKP gabungannya dapat ditulis sebagai GS theta kali HX1 XN. Sehingga S sama dengan sigma XI adalah statistik cukup untuk theta. Ini pembuktian dengan teorema faktorisasi. Contoh 1023, sampel acak dari distribusi uniform 0, theta. Jadi FKP-nya adalah 1 theta min 0 atau 1 theta. Kalau digambarkan di sini ada interval 0 sampai theta dan di sini nilainya sama ya. 1 theta di sini. Maka FKP gabungan dari X1 XN adalah 1 theta pangkat N. Untuk XI dari 0 sampai theta. Nah, 1 theta pangkat N ini kita mengambil S-nya apa? Misalkan kita ambil minimum, ya. Kalau ambil minimum berarti X1N. Kemudian misalkan diambil maksimum XNN dari urutan X1 XN. Sehingga ini dapat ditulis FKP gabungannya adalah 1 theta pangkat N untuk minimum lebih besar 0 atau maksimum lebih kecil theta. Karena XI-nya di sini dari 0 sampai theta, berarti minimumnya lebih besar 0, maksimumnya lebih kecil theta. Jadi dapat ditulis ini adalah 1 theta pangkat N kali H X1 XN. 1 theta pangkat N ini eh, dapat diambil tadi S-nya itu minimum atau maksimum. Ya, minimum atau maksimum. Sehingga di sini adalah GS, GX ya. 1 theta pangkat N itu adalah fungsi peluang dari X maksimum dengan parameter theta. Ya. Misalkan S-nya itu maksimum ya. Begitu juga kalau S-nya minimum. S-nya minimum juga fungsi peluangnya 1 theta pangkat N. Sehingga dapat ditulis juga GX minimum dengan peluang theta. Misalkan di sini X-nya diambil maksimum. Sehingga GX maksimum parameter theta dikalikan sini 1. 1 adalah H X1 XN. Sehingga S sama dengan maksimum adalah statistik cukup untuk theta. Nah, di sini kadang-kadang kita juga membutuhkan bantuan fungsi indikator untuk menyatakan fungsi FKP gabungannya tadi.
Nah, fungsi indikatornya itu dinyatakan dalam IAX bernilai 1 jika X anggota himpunan A, bernilai 0 jika X bukan anggota himpunan A. Misalkan pada fungsi uniform tadi, interval uniform, A itu interval 0 sampai theta. Sehingga FKP untuk distribusi uniform dapat ditulis menjadi sepertheta untuk X anggota A dan 0 untuk X bukan anggota A. Sehingga FKP gabungannya menjadi sepertheta pangkat N Pi kali fungsi gabungan. Pi dari fungsi gabungan 0 theta XI. I dari 1 sampai N. Jadi Pi dari fungsi indikator itu sama dengan 1. Ya. Kalau fungsi indikatornya itu berada X-nya di A, maka berarti 1 kali 1 kali 1 ya, sama dengan 1. Hanya jika X minimum lebih besar 0 dan X maksimum lebih kecil theta lebih besar 0. Nah, ini diambil S sama dengan S maksimum, X maksimum, sehingga GS theta adalah sepertheta pangkat N kali indikator 0 theta S. Ya. HX-nya adalah indikator kali X minimum. Contoh misalkan dari distribusi dengan 2 parameter, di sini ada distribusi normal XI, normal mu sigma kuadrat, sehingga Fx-nya adalah sepersigma akar 2 pi E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan. Nah, di sini FKP gabungannya menjadi perkalian dari Fx ya, menjadi seper sigma kuadrat 2 pi pangkat N min 2 E pangkat min seper 2 sigma kuadrat per sigma XI min mu kuadrat. Nah, di sini untuk perkalian Fxi, berarti di sini diperoleh ya, seperti ini. 2 pi sigma kuadrat, kemudian ini seper 2 sigma kuadrat, X, ini pakai kuadrat ya. Sigma X min mu per 2 kuadrat. Sekarang kita akan mencari statistik cukup dari bentuk sigma XI min mu kuadrat ini. Nah, jadi ini dari bentuk ini akan dicari dua statistik. Karena ini juga ada dua parameter ya. 2 parameter, sehingga kita membutuhkan minimal 2 statistik. Ini kita kalikan dulu tanpa sigmanya. Sigmanya menjadi sigma XI kuadrat min 2 mu XI plus mu kuadrat, atau sigma XI kuadrat min 2 mu sigma XI plus N mu kuadrat. Ini kita pilih mana statistik yang cocok untuk mu dan mana statistik yang cocok untuk sigma kuadrat. Misalkan sigma XI statistik untuk mu ditulis sebagai S1. S1 itu sigma XI dan kita pilih sigma XI kuadrat sebagai S2 nanti untuk statistik sigma kuadrat. Sehingga di sini G itu ada 2 statistik, S1, S2, dan ada 2 parameter, mu dan sigma kuadrat. Di sini G, S1, S2, mu sigma kuadrat, itu distribusi dari S1, S2 ya. Ini berupa seperti ini, seper 2 sigma kuadrat, S2 min 2 mu S1 plus N mu kuadrat, lalu dikalikan 1. Kalikan 1, nah, berarti ini adalah
yang memuat S1, S2, dan mu sigma kuadrat. Dan di sini fungsi H. Sehingga dapat disimpulkan S1 yaitu sigma XI per N itu menjadi mu topi, dan sigma kuadratnya, sigma kuadrat topi, ini fungsi dari sigma XI kuadrat, yaitu sigma XI min X bar kuadrat per N, atau S2 per N min S1 per N kuadrat. Ini sebagai estimasi untuk sigma 2 kuadrat. Jadi kita bisa mendefinisikan S1 sigma XI, S2-nya sigma XI kuadrat, dan estimasi untuk mu dan sigma kuadratnya itu fungsi dari S1 dan S2. Nah, di sini akan dibahas hubungan antara estimasi maksimum likelihood dengan statistik cukup. Nah, tadi dari minimal, himpunan statistik cukup minimal, kita akan mengharapkan bahwa maka di sini diperoleh misalkan pada contoh 1052. 1052 tadi XI misalkan distribusi uniform pada interval theta, theta plus 1. Jadi panjang intervalnya ini 1 ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini contoh yang tadi. Kita mempunyai XI berdistribusi uniform, kemudian FKP gabungannya ditulis sebagai P dari fungsi indikator XI. Nah, ini berarti kalau uniform dengan panjang 1, maka fx-nya juga 1 ya. 1, jadi 1 itu ditulis sebagai fungsi indikator I theta, theta plus 1 XI. Jadi XI-nya itu FKP-nya 1 jika XI lebih besar dari theta dan lebih kecil dari theta plus 1. Sehingga di sini FKP gabungannya dapat ditulis seperti ini. I dari theta sampai tak hingga XI kali I min tak hingga sampai theta plus 1. Ya. Jadi dia irisan. Ya. Kalau di sini intervalnya itu di sini semula dari theta sampai theta plus 1, maka di sini dituliskan intervalnya itu dari min tak hingga sampai theta, kemudian irisan dari theta plus 1, dan ini theta sampai tak hingga. Jadi ini adalah irisan, kan? Sama ya penulisannya. Ini dan ini ekuivalen. Lalu di sini XI-nya dari theta sampai tak hingga, ini ditulis dengan XI minimum. Ya, di sini XI minimum. Yang di sini ditulis sebagai XI maksimum. Seperti ini ya. Jadi min tak hingga sampai theta plus 1 adalah X maksimum. Dan dari theta sampai tak hingga ini X minimum ya. Jadi sesuai di sini. Jadi menurut teorema faktorisasi di sini X terkecil dan X terbesar. X terkecil adalah urutan terkecil X1,2N, X terbesar Xn,2N merupakan statistik cukup gabungan untuk theta. Ya, sehingga di sini dikatakan S1 dan S2 adalah statistik cukup minimal. Ini pada subbab di sini, subbab berikutnya,
Ini hubungan antara maksimum likelihood dengan statistik cukup. Teorema 1031, jika S1 SK adalah statistik cukup gabungan untuk vektor parameter theta, dan kita mempunyai theta topi adalah maksimum likelihood, penduga maksimum likelihood, maka theta topi adalah fungsi dari S, fungsi dari statistik cukup. Ya. Jadi theta topi itu fungsi dari statistik cukup. Seperti tadi pada mu dan sigma kuadrat ya. Mu itu sigma xi per n, dan sigma xi itu S ya, S1, sehingga mu adalah S1 per n. Dia fungsi dari statistik cukup. Sigma kuadratnya adalah S2 per n min S1 per n dikuadratkan. Jadi fungsi dari statistik cukup juga. Jadi kalau ada statistik cukup dan ada penduga maksimum likelihood, maka penduga maksimum likelihood-nya itu adalah fungsi dari statistik cukup. Nah, ini dari teorema faktorisasi, FKP gabungan itu sama dengan fungsi likelihood. Fungsi likelihood-nya dapat ditulis sebagai perkalian dari GS theta kali HX. Jika penduga MLE-nya itu tunggal, maka kita bisa mendefinisikan statistik cukup dari S. Ini berlaku kebalikan ya. Jadi jika ada statistik cukup gabungan, maka terdapat penduga MLE. Dan jika terdapat penduga MLE, maka terdapat penduga statistik cukup. Jadi dia berlaku bolak-balik ya. Jika ada statistik cukup, maka bisa diperoleh penduga MLE. Atau jika ada MLE, maka bisa peroleh statistik cukup. Contohnya di sini ya. X discrete, FKP ini ruang parameternya 01, menggunakan fungsi indikator, fungsi peluangnya ini. Ya, ini dinyatakan oleh fungsi peluang ini dinyatakan oleh misalkan di buku ya. 1/4 kali indikator pada interval 1,4x plus ini 1 min theta per 4 plus theta per 6 kali indikator pada 2,2 kali plus 1 min theta per 4 plus theta per 3 kali indikator pada titik 3. Jika kita mengambil SX, SX-nya adalah 3 kali indikator 1,4x plus 2 indikator 2x plus 4 indikator 3x, maka S sama dengan SX statistik cukup untuk theta. Yang dapat ditunjukkan pada faktorisasi berikut, GS theta-nya adalah 1 min theta per 4 plus theta per 12 kali S. Jadi FKP gabungannya dapat ditulis seperti ini. Atau F distribusi fungsi peluang dari S, di mana S-nya seperti ini, dapat ditulis seperti ini. Misalkan penduga MLE ada, dapat kita tulis T1X adalah indikator 13X, T2X indikator 134X, sehingga theta 1 topi adalah T1X, theta 2 topi T2X. Kita cari lagi contoh lain. Misalkan sampel acak berukuran N dari distribusi Bernoulli, sehingga di sini XI ditulis Bernoulli 1, P, maka kita memiliki S sigma XI itu statistik cukup dari P, dan S berdistribusi binomial NP, sehingga dapat diperoleh penduga MLE maksimum likelihood-nya untuk P topi adalah S per N atau sigma XI per N. Ya. Jadi terdapat penduga MLE yang merupakan fungsi dari statistik cukup. Di sini sigma XI per N. Teorema 1032, jika S itu statistik cukup untuk theta, maka penduga Bayes merupakan fungsi dari S.
Penduga biasnya kemarin dapat ditulis sebagai ini, peluang bersyarat. Jika X1 XN sampel acak dari distribusi kontinu Fx theta, maka statistik urutan untuk statistik cukup gabungan himpunan theta. Ya, ini dapat dibuktikan dari peluang bersyaratnya, yaitu 1/n faktorial, sehingga statistik cukupnya merupakan penduga umum. Kriteria Rao-Blackwell. Misalkan X1 XN memiliki FKP gabungan Fx1 XN theta, dan S, vektor S terdiri dari S1 sampai SK, merupakan vektor statistik cukup untuk vektor theta, jika T penduga tak bias untuk tau theta, dan jika T bintang adalah ekspektasi bersyarat T bersyarat S, maka T bintang penduga tak bias untuk parameter theta. T bintang fungsi dari S, dan variansi T bintang lebih kecil sama dengan variansi T untuk setiap theta, dan variansi T bintang lebih kecil dari variansi T untuk beberapa theta kecuali T bintang sama dengan T dengan peluang 1. Jadi ini kriteria Rao-Blackwell. Misalkan ada parameter tau theta, ada estimator-estimator T yang tak bias, maka kita memilih T bintang yang memiliki ekspektasi T bersyarat S. Jadi T bintang itu kita pilih dari ekspektasi T bersyarat S. Jadi ada estimator-estimator T, kita mencari ekspektasi T bintang bersyarat S diperoleh, mencari estimasi T bersyarat S diperoleh T bintang. Maka T bintang ini memiliki sifat tak bias dan variansi terkecil. Jadi dari teorema Rao-Blackwell, dari sini, ya, variansi T bersyarat S0, ya, kita memiliki penduga T bintang. Jadi estimator T bintang yang memiliki sifat tak bias dan variansi terkecil. Ya, jadi kita membatasi statistik-statistik kita hanya pada statistik cukup saja. Karena dari statistik cukup ini akan diperoleh penduga yang tak bias, ya, penduga yang tak bias. Di sini ditulis penduga tak biasnya adalah ekspektasi T bersyarat S dan juga memiliki variansi terkecil sehingga dia merupakan penduga umpu untuk parameter theta. Ini kelengkapan dan kelas eksponensial, sebuah family dengan fungsi peluang Ft theta dikatakan komplit jika ekspektasi UT sama dengan 0 untuk theta elemen omega, berakibat UT sama dengan 0 dengan peluang 1 untuk theta anggota omega. Nah, jadi ini dia lengkap jika ekspektasi UT sama dengan 0 berakibat UT sama dengan 0. Jadi ekspektasi 0 sama dengan 0. Jadi tidak ada eh, jawaban lain ya, jawabannya hanya satu. Jadi kalau ada dua jawaban, misalkan hanya ada T1, T2, maka T1 dan ET2 itu memiliki ekspektasi yang berbeda. Misalkan ekspektasi dari U1T tau theta, ekspektasi U2T tau theta juga. Maka kalau dia U1T dan U2T berbeda, maka E
ekspektasi U1T min U2T berarti tau theta min tau theta sama dengan 0. Berakibat U1 theta sama dengan U2T sama dengan 0. Sehingga dia harus sama. Jadi jawabannya hanya satu. Kalau ekspektasi UT sama dengan 0, hanya diperoleh satu jawaban, yaitu UT sama dengan 0. Statistik cukup, ya, fungsi peluang statistik cukup yang merupakan anggota dari eh, statistik yang lengkap tadi dinamakan statistik cukup yang lengkap. Teorema Lehmann-Savé. X1XN memiliki FKP gabungan Fx1xn dan S adalah vektor jointly complete sufficient statistic. T bintang sama dengan T bintang S, fungsi dari S adalah statistik tak bias untuk tau theta, maka T bintang bersifat kungfu. Contohnya di sini, X1XN sampel acak dari distribusi Poisson. Kalian bisa mencari FKP distribusi Poisson, maka FKP gabungannya adalah ini, E pangkat minus N mu, mu pangkat sigma XI per Pi XI faktorial. Misalkan di sini S-nya adalah sigma X ya, S-nya adalah sigma X, maka ini menjadi N minus N mu, mu pangkat S per seper Pi XI faktorial. Maka di sini S-nya, S yaitu sigma XI, akan berdistribusi Poisson juga dengan parameter N mu. Kalau X berdistribusi Poisson mu. Dapat ditunjukkan bahwa Poisson adalah komplit. Misalkan tau theta sama dengan N mu. Ya, N mu itu sama dengan theta. Maka ekspektasi dari US, U fungsi dari S, ya, kita dapat menuliskan ekspektasi dari US, ini adalah sigma US, E pangkat min theta, theta pangkat S per S faktorial. Jadi ini berdistribusi Poisson N mu, maka ini FKP-nya ya. FKP-nya adalah E pangkat min theta, theta pangkat S per S faktorial, sehingga ekspektasi US adalah sigma US kali FKP dari Poisson N mu. Kemudian kita tahu bahwa E pangkat min theta itu tidak sama dengan 0. Misalkan EUS sama dengan 0. Jadi EUS sama dengan 0 itu hanya dipenuhi oleh US per S faktorial. Ya, fungsi dari S kan, US per S faktorial dikalikan theta pangkat S sama dengan 0. Karena E pangkat min theta tidak sama dengan 0. Jadi hanya sisanya ini yang harus sama dengan 0. Tapi di sini US per S faktorial sama dengan 0, berakibat US sama dengan 0. Jadi pembilangnya harus 0. Nah, dengan sifat kelengkapan X bar sama dengan S per N, itu adalah tunggal, dan dia bersifat tak bias, maka dapat dipastikan bahwa mu sama dengan S per N tadi merupakan penduga umfu untuk mu. Ini perbandingan antara CRLB dengan Rao-Blackwell. Kalau CRLB itu untuk fungsi S yang non-linear, kemudian di sini Rao-Blackwell untuk yang bersifat linear. Kelas eksponensial di sini khusus di
bahas untuk kelas eksponensial. Fungsi peluang dari distribusi eksponensial itu dapat ditulis sebagai fungsi peluangnya adalah perkalian dari C theta AX kali EXP sigma I J theta TJX. Ya, jadi fungsi peluang eksponensial dapat ditulis sebagai perkalian dari parameter theta kali perkalian fungsi X kali E pangkat. Pangkatnya itu dapat ditulis sebagai sigma IJ theta kali TJX. Jadi sigma dari perkalian fungsi theta kali fungsi X. Ya. Sebagai contoh di sini, distribusi Bernoulli, kita tahu Bernoulli itu adalah keluarga eksponensial. Peluangnya ditulis sebagai P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Nah, ini dapat ditulis sebagai bentuk eksponensial dengan cara di sini harus dimunculkan ada perkalian theta, ada perkalian X, dan harus ada perkalian eksponensialnya. Eksponensialnya sigma perkalian theta kali perkalian X. Distribusi Bernoulli, FKP-nya seperti ini. Kita munculkan eksponensialnya, sehingga ini ditulis sebagai eksponensial dari ln Px kali 1 min P pangkat 1 min X. Ya. Kemudian di sini dapat ditulis sebagai nanti kita munculkan penjumlahannya atau EXP, penjumlahan dari fungsi parameter dan fungsi X-nya. Ini dapat ditulis sebagai EXP ln P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 kali 1 min P pangkat min X. Ya. Jadi 1 min P-nya ini dijabarkan menjadi 2 perkalian 1 min P kali 1 min P pangkat X. Sehingga EXP dari ln P per 1 min P pangkat X plus ln 1 min P. Ya. Jadi ini digabung P pangkat X dan 1 min P pangkat min X sehingga dapat menjadi P per 1 min P pangkat X plus ln 1 min P sehingga ini dapat ditulis menjadi EXP ln 1 min P plus EXP X ln P per 1 min P. Ya, ditulis seperti ini. EX 1 min P EXP X ln P per 1 min P. Ya, kalian bisa menguraikan sendiri. Dan ini adalah C theta, fungsi dari parameter. Ln X adalah 1. Kemudian ini EXP. EXP-nya sebagai perkalian, ya, perkalian faktor dari P dan faktor dari X. Faktor dari P-nya adalah ln P per 1 min P dan faktor X-nya adalah X. Di sini pangkat dari ln-nya, misalkan pangkat dari ln-nya itu P1P, ln P per 1 min P ini faktor P1 dan P1X-nya adalah X. Ya. Jadi kalian di sini keluarga eksponensial, kalian bisa menuliskan sebagai perkalian fungsi parameter kali fungsi X kali EXP fungsi parameter kali fungsi X yang bisa berupa penjumlahan. Ya, ini berarti T1 theta TX, T1X plus T2 theta T2X, dan seterusnya. Jika X1, Xn sampel acak dari keluarga distribusi eksponensial, maka REC Q1 jika maka statistik S1 itu sigma T1 XI
sampai SK adalah sigma TKXI minimal sufficient statistik untuk theta 1, theta K. Jadi ini diperoleh tadi ada T1X ya, dan juga ada REC T1. T1X itu statistik cukup minimal untuk S1. Jadi di sini X Bernoulli 1P untuk sampel ukuran N, maka TX-nya adalah XI, dan S sama dengan sigma XI, itu complete sufficient statistik untuk P. Jadi S-nya fungsi dari TX1. Misalkan ini diinginkan penduga UMFU ya. Penduga UMFU, maka variansi X-nya P kali 1 min P, kita bisa mencoba statistik lain. Misalkan X bar kali 1 min X bar, kemudian kita cari ekspektasinya, maka diperoleh ekspektasinya adalah ini. Nah, di sini ekspektasi N X bar kali 1 min X bar per N min 1 itu sama dengan P kali 1 min P per N. Ya. Jadi ini dikalikan dengan pengali ini, sehingga ekspektasinya adalah P kali 1 min P, dan ini merupakan penduga UMFU dari P kali 1 min P. Di mana di sini dipilih C-nya adalah N kali per N min 1. Ya. Jadi dari ini statistik cukup, kita kemudian mencari penduga UMFU yang ekspektasinya itu tak bias, sehingga di sini X bar kali 1 min X bar dikalikan ini, 1/1 min 1/N. Nah, di sini diperoleh NX bar kali 1 min X bar per N min 1, itu penduga UMFU untuk P kali 1 min P. Ini untuk distribusi normal. Ini kaitan antara penduga CRLB dan statistik cukup. Jadi jika ada statistik cukup, ya, jika T adalah penduga CRLB, maka ada statistik cukup. Dan T fungsi dari statistik cukup. Begitu juga sebaliknya. Kemudian jika ada penduga CRLB, maka terdapat fungsi tau theta, sehingga FKP-nya anggota dari REC. Ini definisi-definisi untuk range dependent exponential class ya, REC tadi, RDEC. Fx theta dapat ditulis sebagai C theta perkalian parameter kali perkalian fungsi X kali EXP sigma IJ-nya ini adalah RDEC kali TJX. Ada contoh di atas. Kalian bisa membaca ya, selanjutnya sini. Mungkin sampai di sini ini. Ya. Latihan-latihannya di sini bisa kalian lihat ya. Misalkan ini X1 XN berdistribusi Poisson, XI Poisson mu. Buktikan S sama dengan sigma XI, statistik cukup untuk mu dengan persamaan 10/21. Kalian bisa melihat dan membuktikan bahwa ini adalah statistik cukup. Misalkan XI, FKP gabungannya apa, dan S berdistribusi apa, kemudian dicari FKP bersyarat S, X bersyarat S. Jika dia tidak mengandung parameter, maka dia merupakan statistik cukup.
Begitu juga ini berdistribusi geometrik, berdistribusi normal. Ya. Ini menggunakan teorema faktorisasi untuk XI berdistribusi gamma theta, 2. Kalian mencari FKP dari gamma theta, 2 dan mencari FKP gabungannya. Kemudian dengan teorema faktorisasi di situ ditulis FKP gabungannya dapat ditulis sebagai G S theta kali HX. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Dari saya belum ada pertanyaan, Ibu. Mohon maaf. Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu ya. Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk pekan depan kan sudah mulai masuk UTS, Ibu. Untuk materinya berarti kita dari chapter 7 ya? Iya, betul. 7, 8, 9, 10 ya. Iya. Kira-kira boleh bawa catatan nggak ya, Ibu? Atau gimana sistem ulangan? Ya, nanti Ibu kabari ya. Oh iya, baik Ibu. Oke. Oke, Ibu akhiri dulu untuk materinya. Insya Allah kita bertemu pada UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak, kasih. Ibu.